Oke lah ya. Tadi gue mau cerita apa ya? Gue lupa lagi. Tentang apa ya? Oh iya ya, tentang OML ya. Oke lah. OML kalau ceritanya itu banyak kan ya, universe-nya panjang memang universe-nya. Jadi One More Life itu cerita tentang Ara dan teman-temannya, ya kan? Lalu ada lagi tuh cerita sebelum itu dan cerita sesudahnya juga ada. Jadi sebenarnya universe yang sama tuh tentang masalah sistemnya aja. Serah lu bang, gue masih sambil main game ini gitu ya. Gue cerita ini dulu aja li ya. Jadi nanti chapter ketujuh itu nanti bakal ada pengenalan karakter lagi. Karakternya itu namanya Reo dan juga Moka. Reo itu dia itu anak dari pengusaha. Dia sendiri punya menjalankan bisnis cafe bersama adiknya Moka. Jadi dia itu kakak kelasnya Ara gitu. 2 tahun di atas lah bahasanya lah. Moka itu setahun di atas, jadi mereka ada alumni dari Akademi Starlight gitu. Dan Reo itu dia itu sebelumnya juga dipanggil, dia juga punya julukan juga di masa lalu ya kan. Jadi kan kalau zamannya Ara itu kan Five King ya, 5 raja ya kan. Di zamannya Ara Five King. Jadi sebelum ceritanya One More Light ya kan, di universe-nya ya, di dunia One More Light ada lagi sebenarnya ceritanya itu tentang Moka nanti. Jadi 2 tahun sebelum One More Light gitu, ada nanti cerita 2 tahun sebelum One More Light. Jadi apa namanya, sebelum Five Kings itu ada lagi namanya tuh Seven Emperor. Reo itu salah satu dari Seven Emperor. Seven Emperor itu adalah generasi pecundang. Jadi 7 pecundang, kaisar para pecundang gitu. Nah, tapi 7 kaisar pecundang itu mereka juga punya geng masing-masing. Ya kan. Nah, itu juga ceritanya waktu itu sang overlord, sang overlord ya, Dek Nau atau Nau kan ceritanya itu kan dia umurnya 2 tahun di bawah Ara. 3 tahun di bawah Ara. Kalau misalnya ceritanya si Reo itu dia tuh 3 tahun di atas dari ceritanya Ara. Nah, kayak gitu. Itu One More Light. Jadi sebelum Five Kings, 3 tahun sebelum Five Kings itu namanya Seven Emperor, 7 kaisar. Nah, 20 tahun yang lalu, jadi ceritanya balik lagi 20 tahun sebelum Seven Emperor, ada namanya Two Dominance. Bukan Two Dominance, sorry, Two Blaze. Two Blaze. Sebelum Two Blaze, nah 15 tahun sebelum Two Blaze, nah ini cikal bakal ceritanya Dominan. One Dominan. Jadi cerita universe-nya One More Life itu diawali One Dominant, One Blaze, apalagi ya. Jadi ada depannya semuanya One semua. Jadi judul cerita universe One More Life itu depannya One. Kayaknya kalau dibikin tahunnya gini deh. Dimulai dari tahun 70-an. 70-an itu nanti ceritanya dari One Dominant. Tahun 2000, awal 2000 itu zamannya One Blaze. Ya kan, anggaplah di tahun 2020, nah itu baru cerita Moka ya kan. One Coward Emperor. Baru anggap aja ya settingnya di tahun 2022, baru ceritanya One More Light gitu. Nah, kayak gitulah siklus universe-nya. Sebenarnya dari awal ceritanya sudah dijelaskan sih. Jadi kalau mau tahu kenapa One More Light kayak gitu, itu bisa dijelaskan dari One Dominannya dulu. Cerita dari One Dominan. Jadi kenapa di One More Light kayak gini, nanti ada tuh flashbacknya di One Blaze. Ya gue bikin universe sih kayak gitu sih. Setelah One More Light juga ada cerita lagi nanti. Sebenarnya ada lagi. Namanya tuh One Hour Reveal. Tapi nanti dulu lah, One More Light diselesaikan dulu aja. Jadi kan kalau mungkin ya yang pernah gue ceritain bagaimana One More Light itu kan, jadi gini, mungkin sudah baca sampai chapter 6 ya, mungkin nggak sekelibet semuanya. Ada kan situ kan kayak Five Kings itu kan sebenarnya cuman grup mafia ya, sebenarnya cuman grup mafia aja yang sebenarnya tuh didesain oleh orang yang lama banget. Yang desain tuh One Dominan. Siapa itu One Dominan? Nah, One Dominan itu
kalau di cerita One More Like dia adalah kakek dari si Nana dan juga Lulu. Kan di cerita One More Like kan yang udah baca nih ya, mungkin kayak Bismani udah baca nih. Kakek dari Nana dan juga Lulu. Gitu. Jadi cikal bakal cerita dari kakek mereka. Jadi kakek mereka itu membangun kekuatan. Jadi kekuatan itu apa? Untuk menggulingkan pemerintahan, menggulingkan sistem yang tidak benar gitu. Masalah gini, sang Wan Dominan. Nah, sang Wan Dominan nanti namanya itu diambil dari nama orang teman-teman PAM lah. Bener, nanti namanya diambil dari nama teman-teman PAM kok. Sang Wan Dominan ini. Dia tuh Wan Dominan tuh di tahun 70-an jadi raja. Jadi dia bikin tim Yakuza kayak gitu, kayak grup mafia gitu. Dia handle. Lalu anggota-anggotanya itu yang jumlahnya belasan orang itu nanti punya misi masing-masing yang nanti itu jadi cikal bakal ada Blaze, ada Emperor, sampai nanti ada Kings. Kayak gitu. Jadi semuanya dikasih tugas masing-masing. Dan mereka itu yang mengendalikan dari belakang sebenarnya. Mereka mengendalikan dari belakang, tapi mereka menyuruh kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena kalau anak-anak muda yang handle, mereka yang aslinya dari kalangan Wan Dominan ini, dari Wan Dominan itu nggak kena masalah. Kalau dihandle oleh orang-orangnya Wan Dominan, nah jadi ini sebenarnya panjang lagi sih. Wan Dominan itu kan pemimpinnya ya, kakeknya Nana dan juga Lulu. Nama anak buahnya tuh Reality Rift. Terdiri dari 11 orang, Reality Rift. Reality Rift ini nanti nih yang nanti adalah orang tua. Jadi kalau tanya orang tuanya dari si siapa? Orang tuanya aslinya Nana, orang tuanya Reo, orang tuanya Bisma, Anastasia. Nanti mereka punya hubungan. Bahkan diantara orang tua dari orang-orang di One More Like itu orang-orang dari Reality Rift. Makanya kan kalau diceritanya kan ini mana ini kan orang tuanya nggak bukan ngilang, emang mereka itu bawahan dari Wan Dominan. Wan Dominan itu dia membangun sistem ilusi. Nanti ini akan jelaskan namanya sistem ilusi, illusional system yang dibangun oleh Wan Dominan. Dan ternyata nanti akan dimanfaatkan oleh anak Blaze. Jadi ya setelah zamannya Wan Dominan ini kan, Wan Dominan ini pensiun lah, dia mau ngelepasin semua kekuatannya kayak uangnya dan lain-lain, kehebatannya, kepintarannya kepada Reality Rift. Reality Rift itu kayak diganggu oleh suami istri yang pinter banget. Suami istri itu pinter banget. Namanya itu Blaze. Jadi juluki Blaze ya. Nah, Blaze itu jadi orang tuanya Langit Nao nanti. Kan Nao kan Overlord ya julukannya nanti di One More Like ya. Jadi nanti kedua orang ini aslinya ada ceritanya ya, kenapa mereka tuh sampai kawin gitu. Kenapa nanti punya anak itu cerdas banget gitu. Nanti anaknya inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang di One More Like untuk menghancurkan sistem. Jadi Five Kings itu kayak sistem terakhirnya lah. Jadi misi terakhir, kekuatan terakhir yang akan dihubungkan di One More Like yaitu proyek Katalisem. Jadi proyek Katalisem itu menghancurkan semuanya dia. Yang nanti akan dibantu oleh Nao itu sendiri, sang Overlord. Dia cerdas banget dia. Saking cerdasnya itu sang Dominan tuh nyembunyikan. Jadi nanti di ceritanya Blaze itu nanti diceritain kalau misalnya dua orang terpintar negeri tersebut itu dipaksa kawin, dipaksa nikah sama Dominan, kakek dari Lulu dan juga Nana gitu kan, untuk melahirkan penerus. Beneran untuk melahirkan penerus. Jadi dia tahu anaknya anggapnya bapaknya Lulu itu kan bego ya. Bapaknya Lulu tuh kayak nggak bisa ngurus perusahaan, nggak bisa handle kekuatan, itu nggak bisa. Jadinya wah nggak bisa nih kasih anak gua nih. Dia nemu dua orang cerdas ini yang berhasil mengecoh Reality Rift. Nah, salah satu dari Reality Rift itu bapaknya Renara ya kan, ibunya Amanda itu Reality Rift. Dia salah satu dari 11 Reality Rift. Ya gitu. Ketika ini gue ceritanya alur ceritanya nggak jelas ya, tapi nanti kalau mau gue ceritain langsung aja ke Bisma nanti lewat telepon juga nggak apa-apa. Jadi ketika gini, jadi dua orang nanti dipaksa nikah, anaknya Nao dan ya seperti tahu Dominan, sang Wan Dominan itu nggak mau penerusnya perempuan.
Karena dia di masa lalu juga pernah punya masalah sama banyak perempuan ya. Dia punya banyak masalah dengan perempuan gitu. Jadinya dia nggak mau anaknya nggak becus, punya cucu perempuan juga. Cucunya 2 perempuan, Lulu dan juga Nana, perempuan. Tapi Lulu bisa diharapkan, tapi tetap nggak mau dia. Barulah dia ketemu itu sama salah satu orang kan, agen. Jadi bapaknya Riel, ya kan, kita nggak tahu lagi nih bapaknya Riel. Dia itu kerjaan dulunya ya, pekerjaan dulunya itu adalah pembunuh bayaran. Jadi dia itu membunuh bayaran dari militer. Jadi kayak apa namanya, bukan pembunuh bayaran, sorry, assassin di militer. Jadi misi dia tuh membunuh orang secara langsung. Tugas dia di militer gitu kan. Cerdas juga dia. Nah baru dia punya anak. Anaknya ini nanti mau diambil alih sama One Dominant. Lalu nanti cerita anaknya Blaze Now, kalau misalnya dia dulu digini-giniin ya kan. Akhirnya apa? Nah nanti cerita katalisem ya kan. Dia ingin menghancurkan semua sistem yang dibuat oleh One Dominant. One Dominant karena itu dia itu eksploitasi jatuhnya. One Dominant tuh mengeksploitasi agar apa? Agar orang reality rift dan dia sendiri tuh nggak kena hukum. Agar undang-undang kebijakan negara nggak sampai ke mereka. Mereka tuh pengendali negara sebenarnya. Tapi mereka itu nggak boleh ketahuan oleh apa? Oleh wartawan, oleh VTuber atau oleh influencer, nggak boleh nama mereka itu tercoreng. Jadi mereka tuh orang di balik layar. Jadi mereka menyerahkan orang-orang kalau misalnya pun dihukum, mereka bisa gampang nyari penggantinya. Makanya itu dibangun Five Kings. Pertamanya Five Kings itu diawal dari Seven Emperor, 7 kaisar pecundang. Makanya nanti di chapter ke-7 itu nanti menceritakan sedikit menceritakan tentang Mocha. Siapa itu Mocha? Mocha itu nanti yang tokoh utamanya kalau misalnya gua bikin cerita yang One Coward Emperor. Nanti tokoh utamanya Mocha. Cowoknya ya Ryo ya kan. Tapi nanti di cerita juga ada Ara waktu masih SMP, Riel SMP, Lulu SMP juga diceritain nanti. Zaman SMP mereka tuh kayak gimana? Nao nggak punya anak, belum Nao punya anak. Jadinya nanti Nao ini nanti ditemukan sama Riel. Nanti Nao tuh ngasih tahu ini nih cara ngehancurinnya nih. Kenapa? Karena masa lalu Nao tuh sakit dia, masa lalunya sakit karena dia dibesarkan langsung oleh One Dominant dengan cara yang keras gitu. Dia dibesarkan langsung oleh One Dominant gitu, makanya Lulu sama Nana itu nggak dapat kasih sayang kakeknya. Kenapa? Kakeknya lebih sayang ke Nao. Tapi One Dominant sadar, wah ini anak gak bisa jadi penerus gua nih, udah cewek lagi ya kan, udah dia akhirnya tetap ngajarin terus sampai ketemu Riel. Nah Riel ini yang disuruh, makanya Riel itu mati-matian dijodohkan sama Lulu, mati-matian. Setelah mengetahui fakta tersebut, makanya Riel itu setuju dijodohkan sama Lulu. Kenapa? Biar dia tahu dalemannya ini orang gimana, si One Dominant. Dalaman ini orang gimana? Karena fakta aja, sedikit fakta ya. Sedikit fakta aja nih, sedikit fakta. Ibunya Riel, nah ini kan, ibunya Riel tuh mati di tangan One Dominant. Tapi dari jauh ya, jaraknya dari jauh, mati di tangan One Dominant. Secara apa ya? Kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, ibunya tuh gini, ibunya gitu. Karena masalahnya karena si One Dominant ini yang lebih goblok itu bapaknya itu ya, dia itu dibeli dari pemerintah, dari militer, disuruh jadi pasukan keamanan, kepala pasukan keamanan. Kan diceritain kan udah, bapaknya Riel tuh kepala pasukan keamanan, makanya bapaknya itu benci sama bapaknya. Padahal bapaknya itu juga sebenarnya dia tuh kenapa masuk ke perusahaan itu karena pengen menemukan para reality rift, karena mereka itu rata-rata para mafia ya yang mengeksploitasi orang-orang di bawah umur, pertama di bawah umur, lalu orang gak jelas, gak bersalah jadi kambing hitam. Makanya dia loyal banget gitu. Jadi makanya bapaknya itu sebenarnya juga punya misi yang mirip-mirip sama anaknya juga, itu ingin balas dendam, cuman bapaknya itu dia nggak sepintar anaknya aja. Kalau Riel dia tuh disokong sama anak cerdas, yaitu Nao tuh sampai disuruh ke luar negeri, dia disekolahkan luar negeri ya kan. Pas dia balik dia tuh menjadi istilah yang selalu muncul di cerita One More Like, orang itu. Tuh gua buka tuh, orang itu tuh sebenarnya The Accused Nao. Jadi diciptain ya kan, ya nanti cikal bakalnya dari sana gitu kan. Dari
orang yang dibesarkan dengan cara keras, jadi sang overlord emperor dibesarkan tanpa kasih sayang ya. Sama yang One Dominan punya cucu yang gak dikasih kasih sayang, dan dia itu ingin melanjutkan dinastinya gitu. Masalahnya tuh dia nggak pernah dapat orang yang cocok. Dia tuh maunya laki-laki, dia tuh maunya laki-laki dan yang dapetin cocok. Sekali dapetnya cocok bukan dari keturunan dia, bukan dari yang dia yang dia kasih bina gitu, bukan dari orang yang dia bina, tetapi dari orang yang pernah ibunya dia di tangan dia sendiri yang ngabisin. Dan itulah Project Catalysm tuh, ingat ya, gagal ya Project Catalysm itu ya. Jadi dia tuh ngancurin semua sistem, ngebongkar semuanya. Mau dia bongkar tapi dia sendiri gagal. Gagalnya kenapa? Karena dia harus bertarung sama bapaknya sendiri kan. Bapaknya tahu cara anaknya salah, makanya dia dihajar habis-habisan anaknya itu. Jadi semua kekuatan Five King yang jumlahnya pada waktu 2000 orang, nanti ada dijelasin ya 2000 orang tuh dari mana aja gitu kan. Apakah dari One Emperor gitu kan, dari Seven Emperor nanti ada yang nolong juga, bahkan nanti ada mata-mata dari Reality Rift gitu yang bakal nolong juga, yang bakal bantu-bantu gitu. Itu kan jadi ending kan. Dan nanti dilanjutkan lagi nanti kan ke One Hour Reveal. Nah, One Hour Reveal tuh nanti baru ceritanya ke DQ ya kan, ke langit ya. Jadi kan kalau One More Light tuh kan langit Ara. Kalau One Hour Reveal langit Now. Berarti langit yang lainnya di mana? Nah, itu dia. Enggak, di One More Light semua langitnya. Kecuali ya kan kita nemu langit lagi baru gue masukin di Emperor atau Blaze. Soalnya jatuhnya ini sebenarnya yang paling seru itu nyeritain tentang yang Seven Emperor sih, karena itu petarung semua gitu. Makanya mereka disebut generasi pecundang karena taunya berantem doang. Nah, generasi pecundang itu nanti yang menginspirasi Riel dan juga si Rhaenyra gitu kan, Rey kan. Jadi Rey, Enoy, Riel nanti di cerita Seven Emperor itu, karena mereka juga sebelumnya tuh mau dicalonkan jadi Seven Emperor juga, petarung jalanan terkuat gitu kan, karena cuma berani baku hantam doang, nggak berani mereka damai atau nggak berani meditasi musyawarah, nggak mau. Mereka maunya berbicara pakai tangan karena itu cara pria sejati. Nah ya kan nanti masalah-masalah yang didapat kayak Bisma nanti juga ada itu, karena nanti dia akan menceritakan juga gitu kan kenapa dia tuh dulunya si Bisma itu kalau dicerita dari Emperor tuh dia tuh dulu petarung juga, tapi dia kalah. Nah, kalah sama siapa? Nanti habis dia kalah bertarung itu kan dia dikatain pecundang, makanya dia tuh pengen jadi anak pinter aja, karena jadi petarung cuman bikin dia sakit hati gitu kan di jalanan gitu kan, dia mau tobat gitu, makanya dia memilih nanti tobat. Ya udahlah, gue mau berprestasi aja mumpung gue masuk sekolah elit gitu, SMA elit sekarang, daripada di SMP gue tawuran mulu ya kayak Tokyo Revenger gitu. Ini emang inspirasi gue tuh Tokyo Revenger tuh, anak-anak SMP berantem gitu. Bukannya sekolah yang rajin malah berantem di luar nalar coy gitu. Panjang sih sebenarnya sih ceritanya si universe-nya sih, tapi gue selesaikan dulu di One More Light, karena cerita One More Light ini cerita tentang Five King itu cuman sedikit aja sebenarnya, asli cuma sedikit, nggak banyak. Yang banyak itu nanti ya itu tentang konflik masing-masing karakter aja. Five King itu cuma menyambungkan antar universe aja sebenarnya, menyambungkan masalah antar universe. Jadi emang dari awal udah gue desain kayak gitu, jadi masalah-masalah di cerita yang lain dihubungkan oleh Five Kings, dan juga dari Dominan, Blaze, Emperor, dan Kings. Nah, Kings belakangnya ZZ itu artinya perang ya. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau gua nulis Five Kings, kenapa Kingsnya tuh akhirnya Z itu perang, karena semuanya gitu. Dominance itu belakangnya Z juga. Z itu tanda perang artinya. Makanya ada game namanya World War Z juga. Karena memang mereka tuh sudah bertempur gitu, tentang pertempuran. Tentang yang kalah adalah yang pertama kali dia meletakkan senjata. Udah begitu aja sih sebenarnya sih untuk hubungannya ya, hubungan antara ceritanya aja ya. Soalnya kalau bisa sih dari One Dominan, cuman gua malas aja. Gua maunya kayak Fate aja gitu kan, yang paling baru dulu ya. Baru ke belakang story-nya kayak gitu. Jadi ceritakan dari One More Light, lalu ke One Power Temperer, lalu One Blaze, baru ke One Dominan. Dari cerita dari zaman kakeknya Lulu, kakeknya Nana, ke zaman orang tuanya Nao, ke zaman kakak kelasnya Ara dan lain-lain gitu kan, lalu masuk ke storynya Ara gitu kan.
Bang Dilan mau login game terus bubiu. Oke dah ya. Oke. Sebenarnya ceritanya masih panjang lagi sih, tapi mending buat aja kali ya. Kayaknya emang cerita yang untuk penyambung universe-nya ini cuman sekedar aja. Cuma sekedar doang kok. Nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu penting ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih baik lanjutin RA aja gua, Resonant Arctic sih. Tapi kayak Resonant Arctic tuh udah mentok gue ceritanya kan, nggak bisa dikembangin lagi. Terusin aja nggak apa-apa, gue nyimak. Terus udah lah, gue nerusin aja ya. Di mana ya? Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari tiap karakter dulu aja deh ya, tiap karakter aja ya. Kita mulai dari tiap karakter dulu nih. Kan nanti kan ada nama karakternya tuh Enoy ya kan. Enoy itu kan dia tuh kan sebenarnya kan trio lawaknya. Jadi Enoy sama Rei itu, Reynara Rei. Itu dia sebenarnya cuma apa namanya karakter yang ceria gitu di cerita One More Life. Cuma mereka masa lalunya perih gitu kan. Jadi di masa lalu tuh mereka itu waktu kelas 1 SMA ya. Waktu kelas 1 SMA, Rei dan Enoy. Jadi gini, Rei itu dulu dibully dia, dibully. Sebentar tulisan bokernya itu gue hilangin dulu. Rei itu dia tuh dibully dulu waktu 1 SMA karena satu dia tuh gendut ya. Fisiknya gendut, pendek ya kan. Ini gue bukan body shaming ya, emang karena keperluan cerita ya. Faktanya mah ganteng gitu. Faktanya mah ganteng. Dia gendut ya kan, pendek gitu. Pokoknya anak mami banget lah gitulah, baperan gitu. Di apa? Dicentil dikit nangis gitu. Tapi dia punya teman masa kecil. Teman masa kecilnya tuh petarung, Amanda namanya. Jadi Amanda tuh selalu belain Rei gitu. Kemana-mana dilindungin. Kemana-mana dia itu dikasih apa, pokoknya yang cowoknya tuh kayak Amanda. Jadi Rei itu nangis sejak kerjanya kan. Lalu di suatu ketika gitu kan, Amanda itu kan dia lagi les ya, sore-sore les. Lalu Rei itu di jalan liatin si Enoy dipalak gitu. Waktu kelas 1 nih, kelas 1 SMA nih, Enoy dipalak. Nah, waktu Enoy dipalak itu Rei itu dengan sombongnya gitu kan. Dengan sombongnya aja gitu kan, datang gitu kan, lindungi Enoy. Nah, apa tuh ya, for your information ya, mereka yang malak Enoy itu nanti bakal muncul lagi di ceritanya Seven Emperor tuh. Karena yang malak itu adalah orang-orang Seven Emperor itu. Dan orang yang malak Enoy itu karena Enoy itu dicurigai bapaknya itu Reality Rift. Dan emang iya, bapaknya Enoy itu Reality Rift dia. 11 orang suruhan dominan gitu. Bisa dibilang 11 orang dominan ini mereka tuh para para idealisme yang ilmunya udah tinggi gitu. Karena diajar langsung sama sang dominan. Kamu bagian ini, pokoknya para jenius lah. Karena sudah dibimbing kuat sama dominan gitu kan. Jadi Seven Emperor tuh sebenarnya bukan malak, tapi kalau diceritanya Rei mereka tuh kayak malak. Kalau aslinya mereka tuh ngulik ya kan. Bapakmu gini-gini, bapakmu kemana, bapakmu gini, pokoknya ngomongin bapaknya aja. Weh, kasih tahu gitu bapak lu kemana ya kan. Takut lah Enoy ya kan. Datang Rei ya kan, sok-sok ngelindungin ya kan. Dan apa? Ya udah mereka sama-sama bonyok ya kan? Sama-sama dipukulin gitu. Ya habis itu yang tukang palak ini ya pergi gitu aja. Dan lagi yang tukang palak itu nanti suruhannya Reo nanti. Karena Reo itu kan nanti kan dia kan petarung kan, dia petarung terkuat dia. Dari Seven Emperor itu petarung terkuatnya nanti Reo. Jadi bedanya kalau One More Life itu endingnya dia proyek Catalysm. Kalau di Seven Emperor tuh endingnya itu nanti lebih sadis lagi dia. Yaitu apa namanya, perangnya tuh disebut perang Earth and Sky. Under of Sky. Earth and Sky of Under Sky. Perang langit bumi di bawah langit ya. Perang di antara langit bumi gitu loh. Jadi kayak perang kalau menang lu tetap di bumi, kalau kalah ke langit artinya mati gitu loh. Karena itu apa, untuk penentuan siapa yang terkuat gitu loh. Penentuan siapa yang terkuat, yang terhebat gitu. Karena tahu kayak gitulah makanya Reality Rift ubah sistem. Kita nggak bisa nih pakai mereka ini nyuruh dengan cara kayak gini ya kan. Makanya nanti sistemnya diubah, dan siapa yang ubah sistem itu ya nanti itu. Sistemnya itu akan diubah oleh anaknya Blaze. Nah, itu sendiri nanti yang ubah sistemnya. Yang terakhir Five Kings. Yang dimana salah satu Five King itu dijelaskan Sota. Sota itu Five King yang paling muda dia. Dia masih bocah kelas 2 ya, yang paling muda. Kan saya tuh anak-anak kelas 3 dan ada juga anak yang kuliah. Itu para Five Kings itu. Nah, kalau diceritanya One More Life, Five King itu cuma diceritakan sampai Blizzard aja. Siapa itu Blizzard? Nggak diceritain penuh, jadi Kamikaze siapa nggak dikasih tahu ya kan.
si apa namanya tuh kan, si apa tuh, Pak Pak Fenrir, Fenrir juga nggak dikasih tahu, Fenrir ya kan, juga nggak dikasih tahu. Di Five King tuh ada, dia ada Blizzard, Kamikaze, Fenrir, lagi ya gue lupa duanya ini deh. Oh, Outstanders sama Outside sama DM, ada DM namanya. DM tuh kayaknya yang paling tinggi tuh, anak kuliahan tuh. DM tuh dia itu Seven Emperor sebelumnya. Kayak gitu tuh. Jadi Enoy, Rey jadi temen tuh. Nanti mereka jadi temen, lalu mereka tuh nanti belajar bertarung. Nah, mereka bertarung tuh sama orang-orang Seven Emperor kayak gitu. Itu real juga. Ya kan, real juga ikut belajar juga sebenarnya. Makanya kan nanti Rey itu dia karena udah gagah ya kan, dia tuh akhirnya dapat ya kan, melihat-lihat ya kan, kayaknya ada yang aneh nih dari sistemnya itu. Karena setelah mereka latihan itu, setelah Rio menjadi apa tuh kan, one more coward ya, pecundang nomor satu di sana, jadi nomor satu, sistemnya langsung dirubah. Karena sistem mereka tuh mengundang wartawan, mengundang koran, surat kabar gitu. Ubah sistem, setelah ubah sistem diganti ke Five King. Five King itu nanti ditentukan dari apa yang dipikirkan oleh DQ Now. Jadi sebelum Now itu disekolahkan ke luar negeri sama One Dominant, dia disuruh coba pikirkan sebuah ide, sebuah manajemen tim yang dimana kita ini tidak akan bisa ditangkap gitu. Dia pikirin lah gitu. Habis dapat ilmunya, dia dibuang, sebenarnya dibuang itu dia. Pas lulus SMP baru balik lagi kan gitu. Pas lulus dia balik, nah nanti situ dia yang ngejemput itu, nah itu yang ngejemput. Jadi pertemuan pertama kali Real dan juga Now itu ketika dijemput ya, dijemput bersama One Dominant. Habis itu dia disuruh jadi, pertama jadi penjaga dulu ya. Jadi awalnya Real itu suruh bapaknya nemenin DQ ya kan, nemenin Now gitu. Lalu nanti akhirnya ya setelah tugas dia selesai, baru nanti dia dijodohkan, ditunangin sama Lulu gitu. Jadi ceritanya awal mulanya karena dia punya ide menggulingkan sebuah oligarki mengerikan ini. Ini nepotisme mahal gitu. Oligarki. Itu ceritanya masih jauh sih. Soalnya nanti di One Hour Reveal tuh juga nanti hanya dijelaskan siapa-siapa aja, apa namanya tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang terlibat, pemerintahan yang terlibat gitu aja. Sebenarnya itu sih yang paling seru sih kalau menurut gua pribadi ya, cerita tentang Nao yang jadi tokoh utama nanti itu tuh yang paling seru sebenarnya, karena dia tuh kayak jadi detektif gitu loh. Kalau gua terinspirasi dari Death Note gitu loh, kayak terinspirasi dari Death Note gitu. Jadi dia tuh saking pintarnya didukung oleh kakak-kakaknya. Jadi kakaknya tuh ada Ara, ada Bisma, ada Agent ya kan, ada Juren, didukung oleh kakak-kakaknya itu kan, dapat informasi-informasi. Jadi mereka tuh kayak membunuh koruptor gitu kan, menjebak pejabat-pejabat korup gitu kan, membongkar aib-aib mereka, digituin dia. Yang dimana pejabat-pejabat pemerintah atau pengusaha-pengusaha curang ini tuh, mereka itu dikendalikan oleh para reality riff. Para reality riff yang mengendalikan mereka gitu. Jadi gampangnya reality riff itu kayak apa ya, kalau di dunia kita ya, kayak apa sih, mata satu itu Illuminati lah, kayak Illuminatinya sebuah negara gitu, mengendali gitu. Begitu, jadi nanti mereka dibongkar, dihancurin gitu, dihancurin pelan-pelan. Makanya nanti ceritanya itu malah musuhan gitu kan. Pada waktu itu Rial kan lagi kan, dia kuliah juga. Nah, rata-rata kuliah ya kan. Yang nggak kuliah tuh paling kayak si Anastasia, dia nggak kuliah karena dia jaga anak. Nah ya kan, kalau Bisma nggak kuliah, dia kerja bar di restorannya Rio. Dia kerja di restorannya Rio dia. Gitu. Makanya nanti ada ceritanya di One More Like itu, nanti dia itu kayak mohon-mohon gitu loh, mohon-mohon gitu kan. Gimana ini, kenapa? Nanti Bisma itu sama Anastasia itu kalau diceritanya di One More Like nggak diceritain, tapi kalau di One Hour Reveal yang cerita 3 tahun setelah One More Like time skip itu, diceritain kalau mereka itu hidup sendiri. Jadi kayak dicoret dari kakak lah nama mereka lah, beneran dicoret dari kakak. Makanya ini kan gua di chapter 7 ini kan kenalan Bisma Mario, kenalan dulu.
Karena Rio ini juga punya perusahaan juga, dia punya kekuatan juga di baliknya. Dia tuh Rio tuh dari anak manja, anak nakal yang dia punya segala-galanya gitu kan. Lalu dia capek, dia bosan, dia ke jalanan jadi petarung dia. Adanya tuh kerjanya simple, adanya tuh kerjanya tuh cegah kakaknya nakal gitu. Cegah kakaknya gini-gini lah, kakaknya yang kayak gini lah dicegah sebenarnya. Makanya nanti kalau ceritanya one one apa tuh one coward empire emperor ya udah banget ya one coward emperor itu nanti ceritanya gitu betapa susahnya punya kakak yang dia itu keras kepala gitu, dibilangin yang bener susah gitu kan. Cuma nanti inspirasi langkah pria dari sana, inspirasi langkah pria inspirasi dari sana sebenarnya, inspirasinya kayak gitu. Nah nanti Rio tuh kadang tuh dia tuh suka makan ke restorannya Rio. Nanti dia tuh kayak ketemu OB, dia ada nanti di ceritanya tuh ada OB, tapi OB-nya dulu tuh dia Seven Emperor. Ada juga. Ada dia kayak kasir Indomaret gitu. Cewek itu juga dulunya Seven Emperor. Jadi Seven Emperor tuh dia tuh menyembunyikan diri dia gitu loh. Langsung namanya dihapuskan gitu loh sama One Dominant. Jangan sampai mereka ketahuan masa lalunya. Jadi kayak gitu. Ada yang jadi OB, ada yang jadi kasir, biar apa? Masa lalu mereka nggak dicari tahu. Kalau mereka jadi orang terkenal, orang kaya, orang hebat, pasti masa lalu mereka dicari tahu. Dan itu akan memperburuk reality rift. Oke. Apa perlu lanjutin lagi nggak dongeng kita malam ini? Apakah dongengnya cukup? Gitu. Ini jam 11 masalahnya ya. Ini gue nggak tahu nih ada sisa siapa nih. Shelterin gas Neko Sensei ini apa ini? Mirip Nagatsuka Dekoe no Katachi. Gua ada nggak? Seru sekali ceritanya. Allah, ngapusi lo heroisme lu baru muncul juga. Baru muncul anjir heroisme ini. Sosok bilang wah ceritanya bagus sekali. Padahal gue baru datang. Tapi Rifki ada kok. Nanti Rifki itu ceritanya nanti dia tetap di One More Like ya. Ceritanya Rifki itu tetap di One More Like dia. Jadi dari Five King itu ada lagi dia yang apa namanya? Yang dari apa namanya? Dari Five King itu ada lagi dia ceritanya tuh kayak dia Eminence. Jadi ada lagi Five King raja yang nggak dianggap raja itu Rifki nanti. Neko Sensei ada, Neko Sensei jelas ada lah. Wilhelm jelas ada Wilhelm. Pakai pen nama gua aja heroisme. Kalau ceritain kompleks sama gua arsip dibongkar, mau gua bongkar. Jadi sebenarnya Rifki ada. Nah, lo Rifki itu dia dari Five King tapi yang nggak dia raja yang nggak dianggap. Jadi dia tuh kings tanpa mahkota. Dia tuh yang tanpa mahkota dia. Kenapa? Dia punya kekuatan tapi nggak punya pengaruh. Dia punya kekuatan tapi nggak punya pengaruh dia. Dia nanti bertarung, nanti tarungnya sama agent itu kan. Tarung sama agent ya kan, sama satu pasukan apa namanya? Pasukan Liquid Dasher KO gitu. Satu pasukan tuh KO dia. Satu pasukan KO gitu. Lalu nanti dia tarungnya sama Juren pun kalah gitu. Tapi nanti ada tuh nanti Rifki tarung sama cewek dan dia kalah sama tuh cewek. Tapi kayaknya tuh nggak diceritain sih. Nanti tuh paling diceritainnya tuh di story tersendiri di One More Like, nggak diceritain kalau dia kalah. Cuma dia kalah sama cewek di cerita One More Like harusnya. Tapi nggak gue ceritain karena nggak masuk ke apa namanya ya kan, canon, cerita canon. Anos dong, mau Anos mah raja iblis cok, bukan raja tanpa nama. Nanti ada diceritain juga kenapa Sirius itu jadi raja tanpa nama. Jadi kalau simpel gini, 5 serikat ya, 5 serikat itu sudah ngajak dia, punya jabatan tinggi dia, jadi infamous gitu. Dia mau dikasih jabatan infamous gitu. Tahu-tahu ya syarat dia bergabung tuh kalau dia kalah dulu. Jadi kayak semua serikat itu kayak mau ngalahin dia tapi nggak ada yang bisa ngalahin. Makanya dia dijuluki dia tuh apa namanya White Wolf. 2W. Jadi julukannya tuh White Wolf. Serigala putih.
Sorry, wolf itu ya bener, serigala. Serigala putih. Makanya nanti tulisan di punggungnya itu 2W. 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 2W dia. Jadi dia bawa baju putih ya kan, kemana-mana dia pakai kaos putih. Di belakangnya itu tulisan 2W gitu. Sambil ngerokok gitu. Gue nggak tahu sih aslinya Rifki ngerokok apa enggak. Cuman kalau di ceritanya sih dia White Fox ya. White Fox itu mah studio anime. Makanya gue White Wolf aja. Studio anime itu. Gak ngerokok ya. Soal nanti dia punya sendiri. Punya gengnya sendiri, tapi gengnya tuh dia sendirian petarungnya. Dia punya geng, ya kan? Dia punya geng anak buahnya tuh banyak aslinya. Anak buahnya tuh banyak dan jago-jago juga, kuat-kuat juga. Tapi dia tuh tipe yang bertarung sendiri, tipe petarung sendiri. Nama gengnya tuh Isoton. Isotong. Itu gengnya si Rifki. Munculnya sih si chapter berapa ya? Chapter 10-an deh. Dan kemunculan dia di cerita tuh sih yang penting sih. Kemunculan dia di cerita itu pengen nyari Blizzard. Emang ceritanya nih sebenarnya jujur aja, cerita One More Life itu cuma nyari Blizzardnya doang sebenarnya. Blizzardnya doang. Sisanya tuh nanti jelasinnya mungkin di ceritanya selanjutnya ya, Five King selanjutnya. Di One Hour Reveal. Nah, judulnya One Hour Reveal. Satu-satu dibongkar dulu. Karena memang serunya malah di sana. Jadi sana itu nanti kayak koruptor, nanti kayak dibunuh gitu kan. Kayak penjahat-penjahat yang melakukan tindakan apa tuh dihabisin, dimiskinkan bu. Dan kekuatan Five King yang tersisa ya. Karena Five King asalnya dibubarkan setelah Cataclysm. Karena ditangkap semua itu. Itu langsung One Dominant bingung tuh kan. Jadi dia itu berperang sama sistem yang dia bangun sendiri. Yang mimpin kekuatan itu malahan penerus dia sendiri. Oke lah ya, kita lanjutin besok aja ya. Ini udah setengah 12 nih, sampai diingetin si Rifki gua. Oke guys, thank you guys. Thank you. Kita lanjutin lagi ya di hari yang jauh lebih menyenangkan, karena sudah 3 jam lebih, 3 jam 30 ya. Kayaknya kalau nyeritain tentang One More Life lebih menarik ya, lebih panjang aja gitu bahasanya. Tapi ya udahlah ya, nanti kita lanjutin lagi aja. Karena kalau dijelasin sampai subuh pun gak akan lanjut. Saraba si kata naik noni, tiba-tiba muncul tim Melu Hikmal. Tim udah aku live-nya karena seru sekali. Alah, mosok ngapusi. Oke, thank you guys. Thank you for watching. I'm CRY and see you next time. After start like in here, dan jangan lupa bahagia. Nanti kita besok lanjutnya ngebahas ini aja kali ya, biar bahasan kita tidak kemana-mana. Tapi doain gue bisa lanjutin ceritanya langsung gitu. Dadah teman-teman.